وانفعنا به وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين أستغفر الله الحي القيوم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه نوينا تعلم وتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثواب من الله تعالى سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اجعل أنفسنا مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك اللهم يا من بيده مقاليد الأمور كلها وإلى يرجو الأمر كلها يا فتاح يا عالم افتح علينا فتحا قريبا إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا نصر من الله وفتح قريب اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. وينبغي لكل عاقل أن يفهم حكمة الله فيما صنع ويجري مع تدبيره للأمور وترتيبه لها كما أتقن وأبدع. قال الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره في حكم النعم والشكر عليها قال فنعمة وصلت إلينا من جهة غير الله في ظاهر الأمر وفي الحقيقة فهي إنما وصلت من الله تعالى وذلك لأنه تعالى هو الخالق لتلك النعمة والخالق لذلك المنعم والخالق لداعية الإنعام بتلك النعمة في قلب ذلك المنعم إلا أنه تعالى لما أجرى تلك النعمة على يد ذلك العبد كان ذلك العبد مشكورا ولكن المشكور في الحقيقة هو الله تعالى ولهذا قال أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير فبدأ بنفسه وختم تنبيها على أن الكل منه إليه انتهى. قال الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن فبدأ بذكره قبل كل مذكور وبدأ بشكره قبل كل مشكور. قال تعالى واتبع سبيل من أناب إلي ولا تكن من الغافلين وقد ندبت الشريعة إلى شكر الوسائل والوفاء بحقوقها. وينبغي لكل عاقل semestinya bagi setiap orang yang berakal ayyafhama hikmatallahi fima sana memahami hikmahnya Allah di dalam segala sesuatu yang Allah buat, yang Allah ciptakan. Wa yajri ma'a tadbiri lil umur wa tartibihi laha, berjalan bersama tertibnya Allah dan pengaturannya untuk segala sesuatu. Kama atqana wa abda'a, sebagaimana Allah atqan, menentukan, memastikan, menyempurnakan dalam segala sesuatunya. Tidak ada sesuatu apapun yang diciptakan oleh Allah tanpa adanya hikmah. Pasti terkandung di dalamnya hikmah. Lah hikmah itu tujuan di dalam penciptaan untuk memberikan manfaat atau madharat.
untuk memberikan ketenangan, kenyamanan atau keresahan, kebingungan. Jadi dalam segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Hikmah itu baik untuk memberikan manfaat atau memberikan madarat, atau madarat yang memberikan manfaat, atau sebaliknya manfaat yang memberikan madarat, atau sesuatu itu hikmahnya adalah menyenangkan, menenteramkan, membahagiakan, atau sebaliknya. Contoh pohon, ada pohon itu yang tumbuh menyenangkan, dilihat indah. Tapi ada pohon yang tidak menyenangkan kalau tumbuh, bahkan dilihat merusak, mengotori. Seperti apa? Benalu. Apa namanya? Benalu. Pohon yang tadinya daunnya itu terlihat bagus, ketika ada benalu nggak terlihat bagus lagi. Tadinya terlihat indah, nggak terlihat indah lagi. Merusak sebuah pohon yang berbuah, mestinya bisa berbuah dengan bagus, kayaknya berbuahnya tidak bagus, atau bahkan tidak berbuah karenanya. Loh, ada hikmahnya, semuanya ada hikmahnya. Ada pohon yang mestinya berbuah tidak berbuah, ada yang pohon mestinya tidak berbuah bisa muncul buah. Walhasil intinya semuanya memiliki hikmah, kita harus memahaminya. Nah, ketika kita memahami hikmah, kita akan mengetahui pengaturan Allah dan tertibnya di dalam segala urusan. Ya, jadi Allah memberikan apa, menjatuhkan apa, menimbulkan apa, itu kita akhirnya akan berjalan sesuai dengan itu. Artinya apa? Tidak menjadi orang yang mengeluh, tidak menjadi orang yang murka dengan kejadian yang tidak menyenangkan. Tapi ketika dia memahami hikmahnya Allah, kejadian yang tidak menyenangkan itu akan membahagiakan. Kenapa? Dia mengetahui hikmahnya dan dia akan mengikuti alur daripada kejadian itu. Akan mengikuti itu. Kalau kita kan nggak murka, nggak terima dan yang lain sebagainya. Nah, tapi kalau orang yang memahami hikmahnya Allah, dia akan mengikuti alurnya. Wa yajri ma'a tadbirihi lil umur wa tartibihi laha. Dia akan mengikuti aturan Allah dalam kejadian itu dan tertibnya. Bagaimananya itu diikuti sama dia. Nah, sehingga nggak membuat dia murka. Jadi dapat kebahagiaan, dia nggak lalai, mendapatkan kesedihan, musibah, dia nggak murka. Kenapa? Memahami hikmahnya Allah. Karena itu diperintahkan atau dianjurkan di sini yang bagi likulli akil. Seharusnya bagi setiap yang berakal memahami hikmahnya Allah di dalam segala yang Allah buat, yang Allah ciptakan. Karena itu Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitabnya tafsir, ketika menjelaskan tentang hikmahnya nikmat dan syukur kepadanya atas kenikmatan, ketika disebutkan tentang hikmahnya nikmat dan mensyukuri kenikmatan, beliau mengatakan fa nikmatun wasalat ilaina min jihati ghairillah fi dhahiril amr. Ada kenikmatan yang sampai kepada kita secara kasat mata bukan dari Allah. Secara kasat mata bukan dari Allah. Tapi wa fil haqiqah fahiya innama wasalat minallahi ta'ala. Secara hakiki kenikmatan itu sampai kepada kita dari Allah.
Gambaran yang lebih mudah gini. Ada 3 orang. Anggap A, B, C. A ini memberi sesuatu kepada C, tapi lewat B. Lah ini terlihat oleh si C bahwa yang memberi adalah B. Padahal hakikatnya yang memberi adalah A, tapi lewat si B. Begitu juga kenikmatan. Ada yang ke kita terlihat seakan-akan bukan dari Allah, tapi itu hakikatnya dari Allah. Lah kenapa kok seperti itu? Karena Allah yang menciptakan kenikmatan. Dan Allah yang menciptakan orang yang mendapatkan kenikmatan itu. Ya. Dan Allah menciptakan pemberian kenikmatan, dengan kenikmatan itu ke hatinya yang dikasih. Jadi Allah yang menciptakan kenikmatan, Allah juga yang menumbuhkan di hati orang tadi itu untuk memberikan kenikmatan kepada yang mendapatkan kenikmatan. Jadi kenikmatannya Allah yang menciptakan. Orang yang menikmatinya Allah yang menciptakan. Dan giringan orang untuk memberikan kenikmatan kepada orang yang merasakan kenikmatan juga Allah. Ada orang yang memberi tanpa digerakkan oleh Allah hatinya untuk memberi? Gak ada. Kadang walaupun sudah datang ada orang minta, tapi ketika gak digerakkan oleh Allah untuk memberi, gak akan memberi dia. Kan gitu. Nah, berarti ketika dia memberi, siapa yang menumbuhkan keinginan memberi tadi itu? Allah. Kenikmatannya yang menciptakan Allah. Yang menciptakan orang yang mendapatkan kenikmatan itu juga Allah. Allah. Nah, tapi kenikmatan itu datang kepada yang merasakan kenikmatan lewat hambanya Allah. Nah, sehingga yang disyukuri adalah yang memberikan kenikmatan tadi itu. Nah, si B tadi itu yang disyukuri. Terima kasih ya. Si C ngomong kepada si B. Padahal yang memberi bukan B tapi A. Yang diucapkan terima kasih atas pemberiannya adalah B. Tapi sebetulnya secara hakiki yang disyukuri itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, Anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Bersyukurlah kepadaku, bersyukurlah kepada kedua orang tuamu, ilayya kepadaku al-masir, kalian akan datang, akan kembali. Ya. Allah mulai di situ apa? Dirinya. Anishkurli. Ya. Kemudian ditutup peringatan kepada segala sesuatunya bahwa dari Allah dan kepada Allah kembali. Ya. Ilayyal masir. Nah, sebelumnya anishkurli. Ya, dimulai dari Allah. Kemudian ditutup dengan apa? Diingatkan kita di dalam ayat ini, ilayyal masir, kepadaku al-masir. Ya. Finishnya, akhirnya, ya, penutupnya kepadaku. Baru di situ apa? Wali-walidaik. Jadi ketika kita bersyukur kepada Allah, hakikatnya kita bersyukur kepada orang tua, itu hakikatnya kita bersyukur kepada Allah. Walaupun kita mendapatkan ini itu dari orang tua, tapi sebetulnya ucapan terima kasih kita kepada orang tua atau tanda terima kasih kita kepada orang tua, hakikatnya itu kepada Allah.
Karena semuanya dari Allah dan berakhir pada Allah. Ya, berakhir pada Allah. Anishkurli wali walidayka ilayal masir. Dalam ayat yang lain, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Allah yang pertama, Allah yang terakhir, Allah yang zahir, Allah yang batin. Disebutkan dulu apa? Fabada bizikri. Disebutkan bizikri dengan menyebutnya, nyebut Allah. Qabla kulli madhkur, sebelum segala sesuatu yang disebut. Wa bada'a bisyukrihi qabla kulli mashkur, dan dimulai oleh Allah dengan mensyukurinya sebelum segala sesuatu yang disyukuri. Wattabi' sabila man anaba ilayya wa la takum minal ghafilin. Ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, ya, wa la takum minal ghafilin, dan jangan kamu menjadi daripada kelompok orang-orang yang lalai. Lah masih panjang sebetulnya. Ya, yang berhubungan dengan ini. Walhasil intinya kenikmatan itu mungkin lewat hamba kepada kita atau lewat makhluk Allah kepada kita, tapi kenikmatan itu tetap dari Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Karena kenikmatan itu enggak lepas dari Allah. Ya. Apapun sudah. Ya. Karena kita ketahui segala sesuatunya milik Allah, dan kepada Allah kembali. Ya. Dan Allah yang menentukan segalanya. Wallahu khalaqakum. Allah yang menciptakan. Ya. Menciptakan segala sesuatunya juga Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita melakukan apapun itu kembalinya semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kita bisa memahami hikmah-hikmahnya Allah, dan dari rahasia yang terkandung di dalam apa yang ada dalam kehidupan kita, yang berjalan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa mensyukuri kenikmatan-kenikmatan Allah dan bisa sabar atas musibah-musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.